Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar bersama-sama, tetapi tetap daring atau online karena tahun ini tidak bisa bertatap muka. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran kita mulai awal sampai akhir diberi kelancaran, diberi cepat memahami apa yang disampaikan oleh Pak Guru ya. Dan dijadikan kalian anak yang soleh-soleha semua. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kita masuk ke LKS. Silakan kalian buka ini LKS-nya. Ya. Silakan kalian buka halaman pertama yaitu halaman 3. Dengan judul Mari Belajar Surat Al-Falaq. Nah, silakan kalian buka halaman 3. Nah, itu terdapat 4 gambar ya. Ada orang orang ngajar muridnya, ada santri yang sedang mengaji, ada yang tidur di kota setan, lalu belajar membaca surat Al-Falaq di hadapan para siswa teman-temannya. Mari kita buka halaman 4. Untuk materi hari ini kita masuk ke membaca surat Al-Falaq. Ya. Apa arti Al-Falaq itu? Al-Falaq artinya waktu subuh. Jadi falak itu subuh. Lalu surat Al-Falaq terdiri dari berapa ayat? Ada 5 ayat. Ya, di halaman 4 itu atas sendiri. Jadi surat Al-Falaq itu terdiri dari 5 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Jadi artinya surat Al-Falaq itu memiliki 5 ayat dan turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Jadi surat Al-Falaq sudah turun di kota Mekah, lalu disebut dengan nama surat Makkiyah, tergolong surat Makkiyah. Bersama surat An-Nas. Ya, jadi surat Al-Falaq ini bergandengan surat An-Nas yang biasa disebut dengan surat Al-Mu'awwizatain. Karena kedua-duanya itu surat An-Nas sama surat Al-Falaq itu mengandung tahwid atau perlindungan. Jadi orang kalau mau berlindung kepada Allah, silakan kalian baca surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini ya. Karena keduanya termasuk surat yang utama dalam Al-Quran, keutamaannya surat Al-Falaq selalu disebut bersama dengan surat An-Nas. Jadi keutamaannya itu banyak sekali. Jadi keutamaan dalam Al-Quran itu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Itu penjelasan mengenai surat Al-Falaq. Selanjutnya keutamaan dan manfaat surat Al-Falaq yaitu antara lain, yang pertama, Nabi Muhammad berlindung dari mata jahat jin dan manusia. Nah, jadi Nabi Muhammad itu masih minta perlindungan sama Allah. Dengan cara apa? Membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Lalu yang kedua, surat ini disunahkan dibaca setiap selesai sholat wajib. Jadi selesai sholat wajib disunahkan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya. Yang ketiga, disunahkan juga membaca sebelum dan sesudah tidur. Jadi kalian sebelum tidur silakan ambil air wudhu, lalu membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, lalu membaca kedua surat ini yaitu surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Ya. Setelah itu tidur sudah. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW menganjurkan membacanya pada zikir pagi dan sore.
Pokoknya kalian pada saat pagi hari dan sore hari itu disunahkan membaca surat Al-Falaq sama surat An-Nas ya. Kalau bisa tiga-tiganya ya. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Lalu Nabi Muhammad SAW sering membaca surat ini terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan saat kalian mau kemana, mau ke perjalanan ke sekolah. Sebelum berangkat itu silakan kalian membaca surat Al-Falaq ini agar nanti Allah yang melindungi kalian semua. Di dalam surat Al-Falaq ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengatakan, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau falak. Maksudnya Allah itu memerintahkan kepada Nabi dan seluruh umatnya selalu berlindung kepada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Ya, jadi saat kemana-mana atau pergi kemana disunahkan membaca surat Al-Falaq ini. Ya, kenapa? Semua makhluk pasti akan minta perlindungan, tidak mungkin berlindung sesama manusia, ya pasti ada celakanya. Tetapi berlindung yang utama itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam ceritanya surah Al-Falaq ini menceritakan tentang macam-macam kejahatan, yaitu yang pertama, jadi surah Al-Falaq ini menerangkan tentang kejahatan-kejahatannya yang ada di dunia ini. Yang pertama, kejahatan dari makhluknya. Ada kejahatan dari manusia sendiri, seperti dipukuli, dibegal, maling, perampok, dan lain-lain, itu kejahatan. Ada kejahatan malam apabila gelap gulita, saat kalian pergi malam-malam terus gelap, silakan kalian baca surat Al-Falaq itu. Pasti Allah akan melindunginya dan jin setan itu tidak akan menggoda kalian, akan takut. Ada juga kejahatan tentang sihir dan kejahatan orang dengki. Jadi surah Al-Falaq ini bisa melindungi kita dari sihir, santet, kasaran santet ya. Dan dijauhkan dari kejahatan orang dengki, orang yang memusuhi kita sendiri. Akan takut kalau kita membaca surat Al-Falaq. Apabila kita membaca surat Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan, ya, dan akan melindungi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, jadi kalian kalau membaca surat Al-Falaq itu harus yakin, iya. Kalau tidak yakin, gimana? Ya, insya Allah sama-sama dilindungi, tapi yang lebih baik itu harus yakin membacanya, karena atau Tuhan yang bisa melindungi kita yaitu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca sama-sama mengenai surat Al-Falaq ya. Diawali dengan ta'awudz. Selanjutnya langsung bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Artinya gimana? Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ya, jadi artinya ini bahwa aku berlindung kepada Tuhan, yaitu Allah yang menguasai subuh dan menguasai alam semesta. Yang kedua, dari kejahatan makhluknya. Yang ketiga, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi malam itu penuh dengan mistis, ya, setan-setan. Silakan baca surah Al-Falaq. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul rambut. Ya, kita berlindung dengan Allah dengan cara membaca surah Al-Falaq. Santet-santet tidak akan masuk ke dalam tubuh kita dan tidak akan masuk ke keluarga kita. Yang kelima, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Artinya sama manusia yang dengki kepada kita tidak akan dengki lagi, akan luntur dengkinya. Lalu cara membacanya dalam hukum Islam itu ada ilmu tajwid, tata cara membaca Al-Quran.
silakan kalian buka LKS halaman 5, itu dijelaskan bahwa di surah Al-Falaq itu sangat banyak sekali bacaan tajwidnya. Yang pertama yaitu bacaan memantul atau yang disebut dengan qalqalah ya. Dalam ilmu tajwid itu ada qalqalah syura dan ada qalqalah kubra. Kalau qalqalah syura itu ada di tengah-tengah ayat. Ya. Kalau qalqalah kubra itu ada di tengah-tengah ayat. Nah, yang kita bahas ini qalqalah kubra yaitu di akhir ayat. Contohnya itu hasad. Jangan hasada ya bacanya, hasad. Teruqad ya, kholak, waqab, al-falaq. Nah, itu qalqalah itu namanya qalqalah ya. Bukan dibaca qul a'udzu birabbil falaki, bukan, tapi dipantulkan yaitu qul a'udzu birabbil falaq. Itu qalqalah di akhir ayat atau yang bisa disebut dengan qalqalah kubra. Kalau qalqalah surah itu ada di tengah-tengah ayat. Lalu yang kedua yaitu mengenai bacaan panjang 2 harokat atau yang biasa disebut dengan mad tabi'i. Mad tabi'i itu kalau ada alif, waw, sukun dan ya sukun itu bacanya panjang. Contohnya gosikin, nah gonya itu ya di halaman 5 tersendiri itu ada alifnya dibaca panjang. Lalu ma ada alifnya, iza ada alifnya, ya hasidin, nah, itu ada alifnya. Ataupun itu an-nafa, ada garis atas shred itu sama bacanya panjang 2 harokat atau yang biasa disebut dengan mad tabi'i. Lalu yang ketiga yaitu bacaan izhar atau jelas. Ya contohnya gosikin, ida, bukan gosikin, bukan samar, bukan berdengung ya, tapi jelas gosikin, kasrotan winnya itu jelas, gosikin iza waqab. Nah itu ya. Terus yang keempat yaitu nun mati yang dibaca ikhfa atau samar. Nah itu yang ya, ini ada bacaan yang samar. Contohnya min sarri, bukan min sarri, bukan min sarri, tapi bacanya samar ya. Tadi izhar itu bacanya jelas gosikin ya. Kalau ifa min sarri ya. Kalau gosikin itu ada 6 huruf, hamzah, ain, goin, ha, kho, ha tebal ya. Kalau ifa ada 15 huruf yang dibaca samar. Itu mengenai membaca surat Al-Falaq, mengenai penjelasan tentang surat Al-Falaq dan tata cara membaca surat Al-Falaq. Untuk tugasnya yang pertama yaitu membaca surat Al-Falaq, silakan kalian buat video. Ya, membaca surat Al-Falaq bisa lihat buku di LKS dengan cara di video lalu dikirimkan ke WA saya atau di WA grup. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Besok akan saya jelaskan lagi mengenai cara menghafal surat Al-Falaq dan menulis surat Al-Falaq. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.